Fitnah as-sarra atau fitnatus sarra, habaib penyebar fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kami senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Dzikruh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia serta selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Menjawab pertanyaan tentang adanya fitnatus sarra. Fitnah as-sarra. Sarra lawan kata dari dharra. Jadi ada kata sarra dan dharra. Sarra dan dharra. Sarra artinya adalah kehidupan yang lapang, kehidupan yang serba kecukupan, hidupnya penuh harta, bergelimang harta. Sedangkan dharra adalah hidup yang sempit, yang serba kekurangan. Fitnatus sarra di akhir zaman dibawa oleh seorang habaib yang menyebarkan fitnah sarra ini yang sangat berbahaya. Oleh sebab itulah kita harus berhati-hati. Kita harus tahu tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dari Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, telah berkata oleh beliau yaitu Ibnu Umar, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ada oleh kami, 'inda Rasulillah yaitu di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qu'udan dalam keadaan duduk oleh kami, kata Abdullah bin Umar. Fadzakara al-fitana, lalu menyebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitana pada beberapa fitnah. Fa'aktsara fi dzikriha, lalu memperbanyak oleh Rasulullah fi dzikriha di dalam menyebutkan fitnah-fitnah itu. Hatta dzakara fitnatal ahlasi, sehingga menyebutkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatul ahlasi pada fitnatul ahlas. Faqala qailun, lalu berkatalah oleh orang yang berkata, artinya bertanyalah oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma fitnatul ahlasi, wa ma bermula apakah fitnatul ahlasi, yaitu fitnatul ahlas. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya fitnatu harabin wa harabin. Ia bermula dia fitnatul ahlas, fitnatu harabin yaitu fitnahnya pelarian, wa harabin dan fitnahnya peperangan. Thumma fitnatas sarra'i, kemudian menyebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatas sarra'i pada fitnah sarra. Lah ini yang ditanyakan. Fitnatus sarra yaitu fitnah di dalam masa lapang, di dalam masa kehidupan yang penuh kecukupan, bergelimang harta. Takhonuha, bermula asapnya. Tukhon itu asap. Asapnya fitnah sarra min tahti qadami rajulin, yaitu keluar dari bawahnya kedua telapaknya seseorang, min ahli baiti, dari ahli baitku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu difahami, fitnatus sarra ini dibawa oleh seseorang yang dia disebut sebagai ahlu baitnya Rasulullah. Ahli baitnya Rasulullah itu biasanya kalau di Indonesia disebut habib. Habib itu kalau jamak disebut habaib. Habaib di Indonesia disebutnya habaib. Jadi fitnatus sarra ini dibawa oleh seseorang yang mengaku dirinya adalah seorang habib, seorang habaib.
Karena kata Rasulullah takhon itu tukhon, ya tukhon itu asap. Asapnya itu min tahti qadamai rajulin, keluar dari bawah kedua telapaknya seseorang, min ahli baiti, dari ahli baitku. Ahli baitnya Rasulullah, sekali lagi di Indonesia disebut Habib, kadang disebut Syarif, ya jamaknya kalau di Indonesia Habaib. Habaib itu berarti banyak Habib. Ini adalah fitnah yang sangat membingungkan. Mengapa membingungkan? Karena kan orang-orang awam, orang Islam di Indonesia terutama itu kalau dengan habaib, dengan habib itu sangat ta'dim, sangat hormat, sangat memuliakan sekali. Karena memang guru-guru di dalam NU, ya guru-guru para masyayikh, para kiai di organisasi Nahdlatul Ulama itu sangat menganjurkan, berfatwa. Siapapun habib atau habaib, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak alim, maka kita harus memuliakan, kita harus mengutamakan, kita harus menghormati, kita harus ta'dim. Walaupun ke rumah kita misalnya nih minta ini minta itu, walaupun dia tidak alim, aneh misalnya, tetap kita harus memuliakan, menghormati, ta'dim kepada beliau, karena beliau adalah dzurriyyahnya Rasulullah, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada oknum-oknum tertentu, oknum-oknum yang senantiasa mengaku membanggakan Habib, saya ini keturunan Rasulullah, saya ini dzurriyyah Rasulullah. Lah, orang-orang yang semacam inilah yang pembawa fitnatus sarra. Karena kalau para habaib yang asli ya Habib yang asli itu, kemana-mana dia tidak mengunggulkan saya habaib, saya ini dzurriyyah Rasulullah, saya turunan Rasulullah, tidak. Justru dia merasa malu. Malu, kadang-kadang dia merasa kurang pede. Saya kan nggak alim, saya kan nggak soleh, saya kan tidak bisa membantu banyak orang. Tapi saya mengaku habaib, mengaku habib, dia merasa malu gitu. Tetapi aneh, di akhir zaman ada orang-orang yang senantiasa menggunakan nama habib, nama habaib, senantiasa mengatasnamakan saya ini adalah dzurriyyah Rasulullah. Inilah ciri-ciri orang yang membawa fitnatus sarra. Fitnatus sarra, fitnah kelapangan hidup, fitnah yang berkelimang harta. Takhunuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti. Yang asap kabut tersebut, kabutnya ini menyelimuti banyak manusia. Kabut fitnah ini keluar dari kedua telapaknya seseorang, min ahli baiti, kata Rasulullah, dari ahli baitku. Yas'umu annahu minni, dia mengira bahwa dia itu dariku, dari turunannya Rasulullah. Tetapi tidak diakui oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mengakui. Walaysa minni, dan dia tidak dari aku, kata Rasulullah. Walaysa minni. Jadi ada habaib nih yang ngaku-ngaku dari Rasulullah, yang ngaku sebagai ahli baitnya Rasulullah, tetapi ditolak pengakuannya oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, innama wali al-muttaqun, sesungguhnya waliku al-muttaquna, yaitu orang-orang yang bertakwa. Akhrajahu Abu Dawud, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4242, wa Ahmad bin Hanbal fi Musnadi, dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad beliau nomor hadis 6168, wal Hakim fil Mustadraki, dan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak pada jilid yang keempat halaman 513. Wa qala Al-Hakim, dan telah berkata oleh Imam Al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnadi. Ada bermula ini haditsun, yaitu hadis sahihul isnadi yang sahih sanadnya. Demikian penjelasan kami tentang fitnatus sarra. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.